Halo semuanya. Sebelum kita mulai video kita kali ini, kita intro dulu ya. Jadi sedikit cerita. Saya berencana ingin Jadi kayak mengikuti youtuber yang ngetren dan terkenal itu. Jadi pengennya sih ada jenis kamera. Jadi selain menunjukkan layar, jadi juga ditampilkan kamera untuk menampilkan wajah kita seperti itu. Nah, cuma masalahnya karena saya di sini bikinnya pakai laptop dan juga saya tidak punya webcam. Jadi laptop itu punya webcam, cuma webcam bawaannya itu benar-benar tidak bisa diandalkan lah. Jadi benar-benar buram dan tidak jelas. Jadi ya terpaksa saya mencoba menggunakan Vstreak ini ya. Jadi uji cobalah, siapa tahu ini lebih menarik ya. Jadi ya gitu. Ya, kita langsung masuk ke video ya. Sebentar. Nah, oke. Kali ini saya akan membahas tentang membuat game mulai dari nol ya. Jadi mulai dari memilih aplikasi apa yang akan digunakan, kemudian sampai nanti merilis aplikasi tersebut. Jadi misal teman-teman ingin bikin game HP atau game Android, nanti ya bisa sampai diupload atau dipublish ke Play Store. Nah, cuma ini merupakan ringkasan saja dan mungkin isinya lebih ke saran-saran dari saya sebagai seseorang yang tidak punya pendidikan IT, coding-codingan ataupun desain. Jadi untuk mendesain karakter dan lain sebagainya. Jadi saya tidak ada background pendidikan formal dari situ. Mungkin dari teman-teman yang mempunyai pengalaman yang sama, yaitu tidak ada pengalaman sama sekali kayak saya, cuma ada passion di situ. Mungkin saran-saran dari saya bisa diaplikasikan ya. Oke, kita masuk langsung saja. Jadi buat teman-teman yang bingung mulai dari nol, itu bisa saja langsung googling ya. Jadi bisa saja nanti pakai aplikasi apa sih yang buat game, langsung aja googling aplikasi untuk buat game. Di sini sudah ada ya. Langsung klik, akan muncul. Nah, di sini muncul beberapa saran ya. Kita masuk ke ini deh, jalantikus.com ya. 5 aplikasi pembuat game terbaik untuk pemula. Kita baca-baca sebentar ya. Sekilas saja. Di sini ada daftar isi. Nah, di sini software gratis untuk membuat game. Jadi di sini ada beberapa macam ya. Jadi Construct, GameMaker, Unity, Godot, sama Unreal. Nah, ini sebenarnya saya masih awam di beberapa software aplikasi ini. Dan setahu saya, jadi beberapa ini ada yang gratis sih, memang gratis. Cuma nanti akan ada semacam watermark gitu. Nah, di sini saya yang familiar itu GameMaker, Unity, sama Unreal. Nah, kita lihat dulu GameMaker. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi keuntungan kerugiannya apa, seperti itu. GameMaker ini tulisannya untuk versi gratis. Kamu bisa mempublikasikan game tersebut ke versi Windows saja, jadi hanya komputer ya. Kalau teman-teman rencana bikin aplikasi buat Android, itu nggak bisa. Dan setahu saya sih GameMaker ini berbayar setahu saya. Jadi di Steam itu ada, kalau nggak salah berapa ratus ribu gitu harganya. Kemudian ada Unity. Unity ini yang biasanya saya pakai buat ngasih tutorial dan aplikasi yang saya paling familiar ya dalam developing. Karena saya pribadi memakai Unity, itu jelas saya secara subjektif ada banyak keuntungan pakai Unity. Ya, yang pertama gratis, kemudian banyak lah kayak
dipakai sama pembuat game terkenal. Ini kayaknya juga dari Unity nih, DC Legends, buat iOS sama Android. Dari Warner Bros sendiri dia pakai Unity. Godot saya masih belum familiar ya, saya dibaca-baca. Kemudian ada Unreal. Unreal ini juga kalau menurut saya lebih ke menengah ya, bukan untuk pemula ini. Sebenarnya bagus sih, dia lebih canggih kayaknya. Cuma karena menurut saya ini lebih sulit, ya mungkin teman-teman bisa inilah ya, mungkin cari-cari info sendiri tentang Unreal. Cuma rekomendasi saya kayak memang Unreal sama Unity itu tadi. Nah, karena saya pakai Unity, maka saya juga merekomendasikan teman-teman pakai Unity. Karena menurut saya Unreal itu kayaknya masih terlalu rumit ya. Saya juga masih belum mempelajari Unreal. Setelah kita menentukan aplikasi apa yang kita pakai, kita bisa masuk nih. Jadi Unity kan kita. Ya udah, kita langsung aja Unity download. Jadi langsung muncul ya. Di sini langsung klik aja. Nah, nanti ini ada caranya, dan untuk cara detailnya ada di video saya yang lainnya. Nanti saya cantumkan di deskripsi playlist isinya tutorial buat bikin game ya. Ini sekilas saja. Jadi kita sudah download Unity. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah kita download Unity, kita buka Unity tersebut. Kemudian, sebelum itu, jadi untuk membuat game itu lebih ke sebenarnya kita mesti banyak-banyak cari literasi sama meningkatkan kreativitas kita. Jadi kita tuh pengen bikin game yang kayak gimana sih, seperti itu. Nah, baru kemudian nanti kita bisa menjalankan Unity sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi katakanlah kita tuh pengen sebuah karakter, jadi sebuah karakter yang bisa jalan ke kanan dan ke kiri. Dengan berjalan ke kanan, dia mendapatkan skor sebanyak berapa, dan kemudian nanti ada musuh atau ada halangan. Sebenarnya konsep dari sebuah game itu kan seperti itu, sederhana. Cuma nanti saat kita sudah jalan di dalamnya, itu pengembangannya seperti apa, seperti nanti halangannya seperti apa, terus kemudian perhitungan skornya seperti apa, itu kan tergantung kreativitas kita, seperti itu. Kita coba masuk ke ini ya. Jadi yaitu tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya sudah punya beberapa tutorial yang sudah saya upload di YouTube. Jadi katakanlah kita tuh ingin bikin karakter yang bisa berjalan ke kiri dan ke kanan. Nah itu nanti kalau kita bingung, terutama saya mengaplikasikannya seperti ini. Jadi menentukannya kita ingin game yang seperti apa, kemudian kita googling lagi. Dan saya sarankan untuk googling pakai bahasa Inggris, karena nanti tutorialnya akan lebih banyak. Cuma memang kendalanya dalam segi bahasa itu kadang sulit dipahami ya. Jadi googling aja yang sederhana, Unity move karakter misal. Katakanlah kita ingin pakai tombol karena nanti kita pengen bikin gamenya buat HP ya. Ya, tambahin saja with button. Terus, nah muncul tutorial sama tutorial ini banyak yang bermanfaat ya. Dari Pak Alexander Zotov ini saya banyak belajar dari beliau. Dan di forum itu juga, ini juga banyak bermanfaat. Cuma memang kekurangannya mereka itu pakai bahasa Inggris tutorialnya, seperti itu. Nah, jadi di forum tuh banyak. Jadi ada kendala, kemudian ada orang ngasih solusi. Nah, solusinya tuh ini dipasangin sini. Nah, thank you very much. I still have some problem. Ternyata masih punya masalah. Kemudian diskusi lagi seperti itu. Dan dari situ nanti diaplikasikan ke Unity kita. Jadi ntar kita udah masuk Unity, caranya seperti itu. Nanti ditiru. Kita buka salah satu, ini misal punya Pak Alexander ini. Kita belajar dari sini. Nah, ini kepinginnya orang kayak gini kan.
script. Nanti ada Remote to scale with step by step dari beliau, dipelajari. drag and drop this Oh, script ternyata to caranya left seperti button ini. and Nah, habis itu kita implementasikan ke project kita yang ada di Unity. Contohnya ini. Saya sudah bikin tutorial ya. Ya. Nah, Saya juga ini tidak juga belum- saya menggerakkan. Serta Ini step by stepnya dulu saya kita coba tinggal klik, jelaskan jadi setelah pakai bahasa kita Indonesia ya, jadi ke- agar lebih mudah dipahami. terlalu cepat ya. Nah, Apabila sudah kemudian ingin dipraktekkan. mengatur kecepatan juga bisa. Jadi tujuan kita tuh apa sih? Yang pertama seperti itu. Nah, ini Kan dia video-video yang klik kiri, baru ya. kiri, Jadi gitu. yang tadi itu Ini karena kita akan gerak, lebih belajar. nggak ada animasinya. Sekarang sebelah sudah sini, bisa ada Kita bisa lihat animatornya. Saya kasih Kalau kita tutorialnya menggunakan sebuah pasang tombol apa animasi yang biar terjadi seperti itu. jalan Sementara kanan di kiri game seperti ini. itu. Nah, jadi Nah. hasilnya seperti ini ya, hasil akhirnya. Kemudian selanjutnya Bisa jalan. tergantung kreativitas teman-teman masing-masing. Dan Jadi misalnya di ada sini animasinya, pengen apa ya? kakinya bergerak. Pengen loncat misalnya. Nah, yaudah nanti tambahin aja tombol loncat di sini. Dan di Tambahin sini, aja tombol loncat, nah, kemudian di sini ada di sini ada katakanlah koin, nanti dapat koin, ada skornya di sini. Nah, gitu. Googling aja cara nampilin skor Unity seperti itu. Cuma saya rekomendasikan pakai bahasa Inggris ya. Jadi ya itu tadi agar lebih luas lah jaringannya. Dan ada saran dari apa ya? Pengajar saya dulu waktu saya masih sekolah. Jadi itu dia berkata beliau itu banyak-banyakin ikut forum di luar negeri karena banyak-banyak forum itu ilmunya banyak seperti itu. Nah, dan memang saya rasakan manfaatnya. Jadi saya nggak ngerti sama sekali mulai dari nol itu bisa ya sedikit-sedikit lah bisa mengaplikasikan seperti itu. Nah, kemudian setelahnya selesai, katakanlah kita udah bikin game nih. Bentar, saya cari contohnya ya. Ini begitu skor. Jadi kita bila mengambil harta Nah, ini, maka jadi kalau skornya akan naik. Dia dapetin harta karun itu dia dapat skor. Nah, Ya. skornya 1, kan? Katakanlah gamenya seperti ini, kemudian banyak-banyakan skor. Ini ulatnya nih kalau kita kena ini kita game over katakanlah. Katakanlah kita sudah selesai bikin gamenya. Dan saya ambil contoh yang gampang ya. Kita ingin bikin game buat Android. Jadi tentu kita ingin mempublishkan game kita ke Play Store, ya. Terus kemudian ntar mau dikasih versi berbayar atau gratis atau kasih iklan, yaitu ada belakangan ya. Ada topik tersendiri. Nah, itu baru masuk ke nih, saya sudah punya video juga, nanti saya cantum juga di deskripsi step by stepnya. Jadi setelah diupload ke Play Store, Ini aja. dia itu menunggu diverifikasi dulu, baru akhirnya Rilis. game yang teman-teman bikin itu Bisa main kali ya. bisa muncul di Play Store dan bisa di-download oleh orang-orang secara luas seperti itu. Nah, jadi apa ya, intinya itu sebenarnya banyakin searching, googling sih, banyakin baca juga, cari literasi, sama banyakin kreativitas, pengen game yang kayak gimana, tambahin fitur-fitur apa, katakanlah fitur ganti karakter atau fitur ganti senjata atau fitur upgrade apa, itu bisa dicari apa ya, per fitur tuh nanti teman-teman googling sendiri, nanti itu akan banyak contoh-contohnya seperti itu. Nah, itulah yang saya aplikasikan untuk membuat game seperti itu. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang bingung atau gimana sih, ada step by step yang masih miss, ya bisa ditanyakan di komentar ya. Dan kalau bisa saya jawab, nanti saya jawab. Karena saya juga pengetahuannya terbatas. Kadang saya juga nggak tahu ya. Jadi misal ada pertanyaan yang rumit dan saya tidak bisa memberi jawaban, mohon dimaafkan seperti itu. Dan itu tadi apa ya, ringkasan cara bikin game dari awal. Dan sedikit saran dari saya sebagai seorang pemula juga dan orang yang tidak belajar pengkodingan ya.
Karena biasanya tuh yang ditakutkan dalam membuat game itu codingnya sih yang ribet seperti itu. Nah, untuk video kali ini cukup sekian dan semoga bermanfaat ya untuk kali ini. Apabila ada pertanyaan, sekali lagi silahkan cantumkan di komentar. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.